Wassalatu wassalam ala as'al anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini bagaimana kabar kalian? Apa kalian sehat-sehat saja? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan tetap istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya membahas bagaimana pengobatan pada kanker atau tumor. Yang kemarin kita bahas itu seorang pasien dulu berobat ke Gus Samsudin. Pasien itu bernama Mas Bayu. Dia punya keluhan sakit ketika tengah malam, padahal sebelumnya sama dokter diagnosa tumor pembuluh darah. Nah, dia kan mesti sakitnya, nyerinya jam 12 malam. Setelah di atas itu nggak terasa sakit, maka dia mengira itu penyakit non medis dibikin orang. Kalau dia berobat ke dokter memang butuh waktu dan tentunya biaya yang nggak cukup sedikit, ya lumayan mengorek. Bagi yang uangnya banyak ya gak masalah. Kalau kerjanya pas-pasan hanya untuk makan, ya jalan satunya alternatif. Dan beliau Mas Bayu akhirnya lari ke Gus Samsudin. Ini sih katanya setelah di sana harus memenuhi prasyarat, harus membayar ke admin biaya sekitar 5 juta ya. Itu adalah benar atau tidaknya kita tidak tahu. Dari kita informasi dari video tadi yang disampaikan ke podcast Dr. Richard. Nah, ini kan tujuannya kan dengan berobat dikira kan biayanya nggak besar seperti ke dokter operasi butuh biaya besar. Ya ternyata biaya besarnya dia mengorek uang sakunya agar dia sembuh. Dan DPP diobati ternyata nggak sembuh karena dikira non medis atau sihir buatan orang, ternyata penyakit medis. Gimana nanti solusinya gimana? Nanti saya jelaskan. Berdoa juga perlu, ikhtiar juga perlu. Untuk banyak cara ya untuk mengobati penyakit kanker tumor tanpa harus operasi. Tapi tentunya kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berusaha berikhtiar. Untuk penyakit tumor itu ada yang dua macam, jinak dan ganas. Ganas harus melalui kemoterapi. Kalau jinak cukup rawat jalan juga bisa. Nah, kanker juga sama. Kanker ada kanker ganas, kanker jinak. Tumor sama kanker hampir sama, cuma bedanya kanker itu lebih, istilahnya stadiumnya lebih tinggi. Kalau tumor stadiumnya lebih rendah ya, tapi gejala itu tetap harus diobati, berusaha. Ini banyak ya cara ya untuk
obat alternatif dari orang-orang dulu nggak ada dokter, adanya tabib, itu lewat ramuan daun-daunan. Banyak tumbuh-tumbuhan untuk mengolah berbagai macam penyakit, menyembuhkan berbagai penyakit. Salah satunya teh hijau, sambiloto, daun dewa, daun sirsat. Itu selain untuk kanker juga bisa untuk kolesterol, jantung, diabetes, dan lain-lain. Ini pembahasan khusus tumor ya. Ini ada cara cocok ini untuk tumor pembuluh darah karena ada nyeri peradangan. Itu caranya dengan temu putih. Temu putih ditumbuk halus, dikasih air atau direbus, intinya diambil airnya. Nah, temu putih kan banyak carinya di pasar-pasar tradisional. Jadi tinggal cari temu putih, bentuknya sama hampir kunyit tapi beda. Temu putih tadi memang fungsinya untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker atau tumor, juga mengatasi peradangan nyeri, mengurangi nyeri-nyeri sakitnya. Kemudian tadi dikasih air atau direbus dulu, gak apa-apa, diambil airnya, kemudian dikasih madu yang sini madu asli, madu hitam itu juga bagus untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Ada yang propolis, macam-macam ya, pokoknya intinya madu asli. Itu waktu pas pernah diperiksa juga, itu katanya tumor pembuluh darah. Apa? Tumor pembuluh darah. Kata siapa tuh? Kata dokter. Dokter. Ya kan, tapi saya suka anehnya setiap di atas jam 12 malam itu kakinya selalu nyenyut nih di sini. Sakit pokoknya. Yang mana yang mas? Tumornya masih ada nggak mas? Sebelah kiri. Masih ada nggak? Coba saya lihat dong. Aduh, ini diangkat celananya. Ini aja deh. Modelnya kayak begini dok. Oh, itu namanya tumor pembuluh darah. Katanya dokter ya. Oke, saya boleh pegang. Siap. Sakit? Sakit. Sakit? Sakit. Ada nggak rekam medis dari dokternya atau dari rumah sakit? Udah lama. Saya coba. Hilang itu dok. Tisu dong. Dari rumah sakit ngomongnya apa? Tumor pembuluh darah. Tumor pembuluh darah. Ya. Oke. Terus kamu nggak puas atau kayak gimana? Kurang, karena memang ada yang pernah bilang Mungkin sakitnya nggak biasa karena setiap di atas jam 12 dok sakit. Oh, 12 apa nih? Malam. Baru bahasa sakit. Baru merasa sakit itu cuma hanya di atas jam 12 malam. Setelah lewat dari atas jam 4 pagi itu udah hilang sakitnya. Menemukan keanehan kayak begitu, mungkin saya berobat pengennya di 2 jalur. Oke. Ya, 1 jalur medis, yang kedua alternatif. Saya cobalah. Awalnya mau kenal sama Gus Samsudin itu, saya melihat YouTube-nya dia. Ya, wah saya kira sakti. Temu putih tadi ya 1 gelas air ya, dijadikan 1 gelas air, ditambah madu 1 sendok, madu asli. Madu itu juga bagus untuk penyakit medis dan non medis, karena jin juga takut dengan madu. Pada zaman Rasulullah dulu waktu terkena gangguan sihir juga memakai madu. Madu bagus untuk penyakit medis maupun non medis. Madu asli ya. Jadi bisa entah itu penyakit medis atau non medis pakai madu. Di samping itu nanti doa juga lebih penting. Doa pertama Al-Fatihah dibacakan
sebanyak umur kita. Terus al-ikhlas juga sama. Ikhlas itu minta ikhlaskan penyakit kita, kembalikan ke Allah. Kemudian sholawat sebanyak 100 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 kali. Kemudian yang lebih bagus itu sholawat nurizat. Nanti saya ada di sini membahas sholawat nurizat untuk penyembuhan penyakit medis maupun non medis. Nanti ada tata caranya gimana. Tadi ini nurizat beda sama Gus Samsudin ya. Kalau Gus Samsudin sholawat di nurizat harus diridhoi dengan menggantung kepala di bawah, kaki di atas. Kita yang wajar-wajar aja, gak usah yang pakai aneh-aneh. Intinya sholawat memohon kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti untuk penyakit yang lebih parah itu dibaca lebih banyak, lebih bagus, 41 kali. Kemudian tadi apa itu air temu putih 1 gelas tadi dicampur madu, didoain tadi. Setelah didoain diminumkan sehari minimal 2 kali, pagi dan malam, atau 3 kali, pagi sore malam, supaya cepat diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan ya video ini bisa dilihat Mas Bayu atau siapapun yang terkena penyakit tumor maupun kanker. Kita berusaha ya, ikhtiar ya, tapi kesembuhannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kadang-kadang cocok, ada yang rutin alternatif sembuh, ada yang ke dokter sampai habis jutaan kemoterapi, sampai menghabiskan rumah, bisa ludes, nggak sembuh, akhirnya ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini berikhtiar. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.